Abimanyu, Ya. top skor saat ini. Itu pun hasil inbreeding. Inbreeding, Mahameru sama inbreeding. Terus SP ada, itu juga 11 bulan 98 kilo inbreeding. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan BP National Channel, channelnya peternakan. Kali ini saya berada di Pasuruan, Jawa Timur, dan kita berada di kandangnya Mr. Wadus Farm. Nah, ini kita akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan beliau, dengan suhunya perdombaan. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe video ini, share agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu dari beliau. Selamat mengikuti, mari kita simak. Kita lanjut teman-teman, materi kali ini dengan judul inbreeding. Ini banyak yang nanya gimana sih sebenarnya inbreeding itu, kayak Pak Anom itu juga sering tanya. Nah, ini menepati janjinya beliau yang tanya, Pak tolong ditanyakan tentang inbreeding. Kali ini kita langsung ke narasumber kita, Abah Sutris. Gimana, Bah? Ceritakan tentang inbreeding ini, Bah. Baik, terima kasih. Kesempatan ini saya sampaikan masalah inbreeding dalam pandangan saya. Inbreeding ini dalam pandangan saya tidak bermasalah. Kalau kita lihat, Pak, peternak tradisional yang tadi sempat saya sentuh, Ya. itu inbreeding tidak karu-karuan, karena pejantannya satu, sampai pejantan itu tidak kuat untuk kawin baru diganti. Kemudian di kandang saya perlakukan mulai tahun 2018 sampai detik ini inbreeding semua. Abimanyu yang bobotnya 150 itu lahiran inbreeding. Mahameru itu inbreeding. Jumbo, super jumbo. Makanya saya beli itu, kalau toh saya beli uang pas, bukan beli 5 pejantan dengan 1 betina supaya enggak inbreeding. Ya saya balik beli pejantan 1, betinanya 5 dong. Kalau uang itu pas. Sekarang inbreeding, Mbak, kita melihat dari sisi fakta lapangan ya. Fakta lapangan itu tadi. Terus yang kedua, fakta lapangan. Sejak saya lahir, mungkin sampean lahir, besarnya sapi kan cuma segitu. Ya. Besarnya kerbau juga segitu. Besarnya kambing domba juga segitu sejak lahir. Mereka perlakukan inbreeding sampai sekarang besarnya juga segitu. Enggak mengecil jadi kayak tikus, sapi kayak tikus gede ini kan enggak. Kan katanya inbreeding ini, oh nanti kuntet. Ya. Faktanya besarnya sapi tetap. Saya umur 68 sekarang. Hampir 69 tahun. Besarnya sapi segitu. Burung empret saya lahir itu besarnya segini. Oh, itu sudah inbreeding enggak karu-karuan. Besarnya sampai sekarang burung empret ya segini. Ini kita lihat fakta. Kalaupun toh secara ilmiah mengatakan A, B, C, D, E, saya jawab dengan praktek. Saya jawab dengan praktek. Saya coba, betul kah? Nah, saya praktekkan ternyata inbreeding nggak ada masalah besar. Loh, ini anak-anak inbreeding semua ini. Doro-doro umur 7 masuk ke 8. Bobot kisaran 50. Inbreeding semua. Kalau dikatakan ada gen X, A dan XA, itu secara teori seperti itu. Kalau dibilang inbreeding itu bikin cacat, loh, peternak tradisional ini ribuan. Mungkin tiap hari ratusan ekor yang ternak itu lahir cacat. Ini kita lihat dari fakta. Saya melihat persoalan ternak ini tidak hanya dari satu sisi pendapat akademisi. Saya tidak salahkan pendapat akademisi karena dia panduannya buku.
Kalau saya praktek sejak tahun 2018 saya ternak inbreeding, alhamdulillah, satu pun belum ada yang cacat, kecuali ada satu induk lahir cacat karena kena PMK parah, satu kandang digerati. Sejak 2018, indukan saya total antara 60 sampai 80 saat itu. Satu pun tidak ada. Kecuali pada saat kena PMK, itu satu kandang habis, Pak. Tapi nggak ada yang mati. Tak cekoi jamu. Jamu terus. Kaki direndam tiap hari. Nah, akhirnya apa? Nggak ada masalah. Makanya pendapat inbreeding, kalau saya enggak, ini saya tentang. Aman. Hasilnya, ya itu yang di kontes-kontes itu. Bagus. Makanya peternak pemula, jangan beli jantan banyak-banyak. Beli aja cukup satu. Selama siklus itu mencukupi untuk masa kawin. Katakan betinanya 20 sampai 25, cukup. Berputar pas itu, 8 bulan lahir, 8 bulan lahir, 8 bulan lahir. Nggak akan terlambat. Jangan menunggu pejantan lagi satu, kawinkan lagi dengan pejantan lain. Kecuali kalau tujuannya untuk pemuliaan genetik, kita mencetak tertentu untuk hal tertentu. Tetapi kalau siklus perkawinan, inbreeding aman. Monggo silakan pendapat lain, saya juga akan hargai. Tapi yang jelas saya memperlakukan ini di kandang saya. Bahkan saking gregeten, anak lahir kembar tak kasih nama Inces dengan inbreed. Jumbo nggak karuan. Sama dengan pendapat, bukan inbreeding, ada domba lek gemuk nggak bisa bunting, majer. Ada satu, ya udahlah nggak saya sebut namanya. Itu wayel-wayelan di kandang saya digerati. Tak tunjukkan, ini loh babon ini anaknya ini, kan itu kan ada. Ini RTK nomor sekian dulu Pak anaknya. Oh, nggak mungkin ini, babon gemuk kayak gini bisa bunting. Saya tuh sudah mengajar kemana-mana, bla bla bla. Tertantanglah saya. Sudah tak kasih bukti masih nggak percaya. Ya. 7 ekor tak gede nih Pak. Bobot 72 sampai 94. Doro. Tak kawinkan 77-nya. Bunting semua. BCS 5, bunting semua. Doro 94 kilo. Sekarang barang itu ada di Jawa Tengah. Dikasih nama RG. Betina itu sekarang bobot 125. Umur 2 tahun lebih sebulan kalau nggak salah. 25 bulan. Bobot 125. Betina. Laktasi kedua. Kawin pertama bobot 94. Bunting. Makanya saya bilang, ya pendapatnya saya yang apa, karena saya praktek ini Pak ya. Akhirnya saya pikir, memang sih ada pendapat, ada benernya. Kalau namanya plasenta tertutup lemak, Ya. dia akan kesulitan bibit sperma ini masuk. Tak jawab, loh ini bukan lemak, gemuk daging. Loh, Pak Tris gimana tahu yang dibreeding nggak dibelah? Kok bisa gemuk daging atau gemuk lemak? Pak Tris gimana? Loh Pak, yang ngasih makan itu aku. Mau tak jadikan lemak, tak jadikan daging itu saya. Bahkan begini jadi lemak, bahkan begini jadi daging. Karena 3 tahun Pak, main penggemukan. Awalnya begitu gemuk tak dol, dikomplain jagal kabeh Pak. Lemak tok. Piye carane? Oh bapak kan. Akhirnya Pak,
Jagal-jagal itu langganan di Jakarta. Saya sebulan habis 300 ekor per bulan. Waktu itu saya ngirim Jakarta 300 ekor. Gemuk kan? 100 hari. Daging full. Nah jadi kembali lagi, pendapat akademisi bukan salah. Pendapat akademisi, monggo silahkan pendapat kayak begitu. Tapi pendapat saya berdasarkan praktek. Saya praktekkan seperti ini. Domba gemuk kawin, BCS 5 Pak saya kawinkan. BCS 4 ke atas lah. Ya sama lihat sendiri itu. BCS 4, BCS 5 kawin. Nggak ada masalah. Jadi inbreeding intinya kan satu pejantan kawin dengan semua induk dan termasuk anak-anak cucu-cucunya ya Pak. Ya. Ya pejantannya cuma itu ya. Nah itu namanya inbreeding. Jadi tidak ada masalah dan hasilnya aman Pak ya. Iya. Dan satu lagi Pak, pernah terjadi saya bikin uji coba. Uji coba saya ini bukan inbreeding sebetulnya. Tujuan saya anaknya ini saya mau nyetak. Waktu itu mempelajari bagaimana anak-anak ini betul-betul menjadi sangat bongsor, besar, gede, jadi juara. Nggak tak sampai 7 bulan. Ya. Tak induk anak tak gerojok pakan full. Akhirnya anaknya tak ambil karena ada pembeli ngambil maksa, tak lepas. Anaknya jumbo. Induknya tak kawinkan, nggak mau. Nah, saya ada 2 pejantan waktu itu. Pindahkan lagi nggak mau. Bila lahir Pak, anaknya ekstra jumbo, namanya Sinopak, nggak tahu sekarang barang itu ada di mana. Ini anak kawin karo mbok. Ya. Fakta Pak. Siap. Anak kawin karo mbok, karena saya nggak misahkan sampai umur 7 bulan. Kan domba ini 6 bulan sudah birahi. 6 bulan sudah birahi. Kalau kambing 7 bulan birahi. Jadi inbreeding aman. Rekan-rekan yang mau mengikuti saya monggo. Yang mau punya pendapat lain bebas. Hanya saya tidak mau nyari pejantan banyak-banyak. Lebih baik saya cari betina yang banyak. Karena selama ini aman. Dan barangnya masuk di lokasi kontes nggak sedikit. Wah, banyak banget. Satu pejantan untuk berapa? Relatif sekitar 25 Pak. 25 ya. 25. Sampai 25 itu siklus 8 bulan lahir pas. Sampai umur berapa itu pejantan bisa dipakai sebagai? Saya waktu itu sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun ya, 6 Pak, ya? tahun enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Akan karena bagus. Ya. Ya, itu laktasi 14 hitam itu. Nah, nanti kita lihat ke sana. Siap. Laktasi 14. Jiji wis gak ono. Ya kayak aku wis. Jiji depan ini sudah enggak ada bersih. Selama dia nutrisi tercukupi. Ada nggak kemungkinan apa namanya, Pak? Vitalitasnya turun atau hasilnya menurun ketika umur semakin tua itu sudah? Oh ya, tentu ya, Pak ya. Sudah tentu. Makanya selama dia makanan tidak mencukupi nutrisi kebutuhan tubuhnya, ya pasti akan dia down. Ya. Itu sudah rumus. Semakin dia makan itu mencukupi seluruh nutrisinya, ya dia akan tetap sehat. Ya nggak beda manusia, Pak. Ya. Nggak beda manusia sama. Oke, apa? Terima kasih. Semoga hikmahnya yang bisa dipetik monggo. Ya. Jika tidak, abaikan. Ya. Yeah. Ini hanya pilihan apa ya? Ya, jadi kita memberikan pilihan informasi untuk teman-teman. Kalau memang sekiranya dipandang baik, monggo silakan ikuti. Kalau dipandang kurang baik, monggo cari referensi lain. Gitu kan, Pak ya? Yeah. Jadi kita tidak memaksakan karena ini memang peternakan itu bukan ilmu pasti. Bukan matematika, ya. Jadi ini apa yang dipraktekkan, apa yang memang realitas di farmnya Abah kayak seperti ini, Pak ya. Ya. Jadi aman, monggo yang mau inbreeding nggak usah ragu. Selama ini teman-teman banyak meragukan hasil inbreeding karena teori-teori cenderung lebih menginformasikan kejelekannya, Pak ya, abnormalnya hasil inbreeding dan sebagainya. Dan ini kita pastikan berdasarkan
pengalaman Abah inbreeding aman. Yeah. Terus ini Abah, saya masih ada satu pertanyaan perihal dulu kalau nggak salah pernah menginformasikan bahwa inbreeding itu berdampak setelah berapa puluh Ada pendapat tahun. Apa? iya, Nah, perkawinan yang kesekian puluh oh ya, ada peluang untuk jadi cacat. Lah, puluhan laktasi, lo ternak itu gak ono. hilang lah sama. Iya. Ya. Jadi Ya itu peternak tradisional mana? Ada yang mengadu cacat. Lah anu tradisional semua. Lah tiap hari ada lahir cacat dong. Wong saiki ono cacat situ. Motone ning kene ono situ. Kuwi ku heboh nasional. ya. Lah peternak itu padahal ribuan peternak melakukan inbreeding. Kalau efek ini Pak, misalnya bukan cacat tapi lebih kecenderungan bahasa ininya kuntet, tentet itu. Nah, tadi saya bilang Abimanyu Ya. top skor saat ini. Itu pun hasil inbreeding ya, Pak, ya? Inbreeding, Mahameru sama inbreeding. Terus SP ada, Ya. itu juga 11 bulan 98 kilo inbreeding. Ya. Jadi inbreeding kalau kita lihat dari sisi ciptaan Tuhan, agama apapun itu percaya dengan kebesaran Tuhan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua yang diciptakan di dunia adalah sempurna. Yang membuat tidak sempurna adalah perilaku manusia jahat. Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Sampai dengan akal, pikiran, akhlak. Kemudian binatang diciptakan seperti domba. Hidup berkoloni. Sudah pasti Tuhan menciptakan itu adalah agar berkembang biak di bumi. Tidak mungkin Tuhan, kau domba saya ciptakan agar kau cepat punah. Karena kau hanya saya bekali dengan naluri. Hidupnya berkoloni, naluri cuman. Naluri itu apa yang di depannya dia lakukan. Dan naluri ternak itu makan, tidur, kawin. Kalau yang kecil-kecil bermain. Nah, apa yang di depan dia ada makanan, dia nggak peduli makanan punya anaknya. Ya kayak di kandang sama aja, nggak peduli punya anaknya ya dimakan. Karena naluri. Dia ada di depannya makanan, dia makan. Kemudian pejantan, di depannya ada betina, ya dikawin, dia nggak peduli. Ini anaknya atau cucunya, dia nggak. Karena nggak tahu. Makanya akhirnya inbreeding ini adalah aman. Beda dengan manusia. Manusia dikasih akal, suruh milih, dikasih akhlak, dikasih moral. Oh, ini saya sedarah, nggak boleh. Nah, disitulah kalau kita lihat sisi inbreeding dari tinjauan agama untuk ternak. Ini saya lihat dari sisi sana. Mereka ditaruh di hamparan, hidup berkoloni, kumpul bapak, ibu, mbok, anak, cucu. Kawin mana saja nggak ada masalah dan berkembang biak. Jadi demikian untuk inbreeding itu adalah aman. Oke. Tidak ada masalah, Pak. Siap. Terima kasih, Abah. Matur nuwun ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sehat terus, Pak. Ini ilmunya ditunggu terus sama teman-teman. Doa Amin. kita semuanya untuk Abah semoga sehat selalu dan jadi amalnya Abah untuk sepanjang masa, Pak. Karena ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman, untuk orang lain ini kan pahalanya mengalir terus ya, Pak ya. Amin. Oke, Amin. sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.